Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman mengenai materi GIS. Bentar, kayaknya kelebihan ini ya, yang sudah di sini kayaknya kelebihan. Oke, ini yang kemarin kita buat ya. Bisa seperti ini, bisa kita ketahui koordinatnya, kita setting koordinat awalnya dan sebagainya. Jadi kurang lebih kemarin sudah seperti itu, kita bisa tentukan ya. Mungkin ada tambahan dari yang sudah kemarin itu dari ini ya. Div ID map ini CSS-nya mungkin saya nggak tahu ya, kemarin sudah saya beritahu atau belum. Ini bisa kita atur ya teman-teman, tingginya. Lebarnya sebenarnya juga bisa kita atur ya, lebar dari mapnya. Kalau Anda tidak mau menampilkan map ini keseluruhan satu layar penuh dari kiri ke kanan, bisa dikecilkan. Tapi sekarang kita atur yang tingginya dulu ya teman-teman. Di mana? Di sini ya teman-teman. Jadi di dalam head ini ada style, kemarin kita beri 300, ini kita bisa ganti-ganti teman-teman. Misalnya jadi 400 atau 500 atau berapapun yang Anda inginkan. Ini ukurannya pixel ya teman-teman. Pixel itu satuan dalam layar ini. Satu layar ini berapa pixel, tingginya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Kalau kita mau lihat juga bisa sih teman-teman ya. Ini Windows 11 jadi saya agak kurang apa namanya? Kurang familiar dengan letak-letak apa namanya nih? Letak-letak fitur-fiturnya nih, merubahnya di mana saya agak lupa. Nah, background, color, accent, transparansi, kalau start, kok nggak ada ya? Oh, ini di sini ya. Di sistem display, kalau di Windows 11 ini display resolution, ini kita bisa lihat bahwa lebarnya adalah 1360 ya. Dari kiri ke kanan itu 1360. Dari atas ke bawah ini 768 teman-teman. Jadi kalau Anda isi 768 ya bisa sampai ada yang nggak kelihatan ya karena ketutupan bawah ini ya. Kecuali kita hide ya, kita coba hide ya. Sebentar. Hide jadi mana ya? Ini taskbar setting. Automatically hide. Oke, kita tutup dulu. Saya tidak suka tiba-tiba hide sebenarnya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita coba. 700 berapa tadi? 768 kalau nggak salah ya. Kita coba deh. Berarti 500-nya kita ganti jadi 768 tingginya ya. Save dulu. Ini agak lama save-nya ya. Internetnya mungkin masalah. Oke, bentar. Saya betulkan dulu ya. Oke, semoga bisa. Kayak gitu ya. Jadi agak besar ini. Sampai layarnya nggak cukup karena ketutupan ini juga ya teman-teman ya. Browsernya kan terbatas. Kalau mau dibuat full screen ya bisa sih, tapi ya males aja nyobanya.
Jadi mau sebesar apa ya disesuaikan ya teman-teman. Kita kembalikan deh kebesaran soalnya 50. Tuh gini agak besar tapi nggak terlalu besar. Kemudian kita mau belajar sesuatu yang baru teman-teman ya. Kita buka leaflet ya. Dan di leaflet ini ada docs ya teman-teman. Anda bisa belajar dari docs gitu ya. Dari tutorial juga bisa. Docs itu dokumentasi. Jadi semua hal mengenai leaflet nih harusnya ada di dalam docs ini. Kalau Anda mau cari satu-satu, kita buka aja di kanan. Yang ini kita buka tutorial. Kita di tutorial pergi ke quick start. Kemarin belum kita coba semua yang di quick start ya. Yaitu menambah marker atau penanda. Marker, circle, polygon ini. Kita coba ya teman-teman ya. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau Anda mau nyari nih, di sini cuma ada penjelasan cara pakainya sedikit ya. Tentang marker, tentang circle. Marker itu yang biru ini ya teman-teman. Lalu circle dan polygon. Nah, kalau Anda mau cari nih lebih detail tentang sesuatu, misalnya marker ini mau Anda cari lebih detail, silahkan pergi ke documentation, lalu cari marker. Ini ada ya, UI layers, ini ada marker. Nah, seperti itu teman-teman kalau mau nyari, carinya di docs ya teman-teman. Kalau mau contoh-contoh bisa ke tutorials. Nah, oke, kita coba dulu marker ya. Nggak terlalu sulit teman-teman. Kita tinggal copy aja ini ya. Apa ini ya? Nanti saya jelaskan. Kita copy dulu var marker ini. Ditaruh mana ini var marker ini? Ditaruh di dalam script ya teman-teman. Jadi di bawahnya yang sudah kita tulis. Jangan di atasnya. Karena di atas ini kan kita menampilkan mapnya. Nah kalau mapnya belum ditampilkan masa tiba-tiba dikasih penanda sebelum ada mapnya. Kan ya aneh. Kayak belum beli nasi kok sudah bisa masak dimakan, kan aneh. Jadi ada urutannya ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini saya kasih tanda. Ini kita bisa memberi tulisan yang bisa kita baca teman-teman ya untuk penanda dengan cara ngasih garis miring misalnya. Ini adalah menampilkan map misalnya seperti itu ya teman-teman. Di sini juga kita bisa kasih tanda. Ini menambah marker atau penanda. Itu ya teman-teman. Jadi urut ya markernya setelah mapnya ditampilkan. Terus marker ini apa? Nah, marker ini kita nggak punya kode ini. Nah, saya nggak usah jelaskan ya nanti sampai malah bingung. Yang perlu diingat-ingat adalah lihat kurung kotak ini ya. Kan mirip dengan kurung kotak yang ini ya teman-teman. Apa artinya? Nah, artinya ini adalah latitude dan longitude-nya ya teman-teman. Ini kalau kita rubah kemarin jadi semakin ke atas atau ke bawah ya kalau tidak salah ya. Ini adalah garis horizontal ya teman-teman atau latitude-nya. Kalau kita tambah karena positif ya, 51 jadi 52 harusnya ke atas ya. Kalau minus juga akan semakin lama, kalau minus 7 jadi minus 8 semakin ke bawah. Intinya kalau angkanya berkurang nilainya ya tentunya ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa samakan teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya berarti di tempat ini nanti kita kasih tanda atau penanda ini tadi ya teman-teman. Oke, dengan gitu harusnya kalau kita save, semoga nggak error lagi internetnya. Nah, ya mungkin sebaiknya sebelum nge-save di copy dulu ya teman-teman. Karena kejadian seperti ini. Oke, saya coba perbaiki dulu lagi teman-teman. Oke, kita lihat nih hasil save-saveannya. Muncul nggak markernya? Nah, muncul markernya di Unwaha ya teman-teman. Karena sudah kita kasih penanda nih. Ya, sudah kita kasih penanda di titik koordinat yang sama dengan titik di mana mapnya muncul pertama kali websitenya dibuka gitu ya.
Terus Anda mau tambah lagi, tadi kan selain marker ada circle. Nah, kita mau tambah circle nih. Misalnya ini adalah area Unwaha misalnya. Sama teman-teman tinggal copy aja ini. Kok mungkin teman-teman tanya ya, gimana caranya kalau markernya ada lebih dari satu ya? Kita coba deh. Mungkin itu dulu ya sebelum kita tak pindah ke circle. Kalau markernya lebih satu ya tinggal ini aja teman-teman. Yang dirubah sekali lagi tinggal koordinatnya ya. Mungkin kita miripkan dulu. Tadi kan kita bilang kalau angkanya lebih besar berarti harusnya ke atas. Kita coba ya. Minus 7,8 misalnya. Apakah benar ke atas? Kita coba. Oke teman-teman. Nggak muncul. Muncul nggak? Oh muncul. Ternyata ke bawah ya teman-teman. Bukan ke atas. Ya gitu ya. Ini mapnya nggak ke load soalnya internetnya ya teman-teman. Sabar. Jadi bukan ke bawah tapi ke atas ya teman-teman. Bukan ke atas tapi ke bawah ya teman-teman. Jadi angkanya bertambah kok malah ke bawah. Ya karena ini minus ya teman-teman. Jadi minus itu berarti semakin banyak semakin sedikit. Jadi kita kurangi bukan 7,8 tapi 7,2 kejauhan ya mungkin 7,4 wes gitu ya. Biar nggak terlalu jauh. Ya, berarti semakin sedikit angkanya kalau minus kan berarti semakin banyak ya. Mana ya coba coba ke atas kita lihat ada enggak. Nah, ini ya. Jadi lumayan jauh ya. 0 kok beda 0,1 atau 0,05 ya tadi ya. Bedanya 0,05. 7,4 sama 7,52. Oh, berarti bedanya 0,08. Kemarin kita belajar bahwa satu ini 100 kilo. Ini berarti 10 kilo bedanya ya. Kalau 8 berarti ya 0,8 kilo. Berarti 8 kilo ya bedanya. Antara titik 1 dengan titik 2 ini. Kalau enggak salah. Kemarin hitung-hitungan gampangnya gitu ya. Dibulatkan jadi kurang lebih bedanya 8 kilo. Jauh ya teman-teman ya. Kalau mau, kenapa kok sampai angkanya banyak ini panjang ya? Supaya bisa sampai meter ya teman-teman. Ini masih 10 kilo, ini 1 kilo, ini 10 kilo ya. Berarti berapa? 100 meter, ini 1 meternya gitu ya. Sampai senti dan lain-lain gitu ya. Jadi tujuannya angkanya banyak ini komanya supaya tadi ya semakin presisi. Gitu. Mungkin 5. Loh, beda ya? Salah ya? 7,4 ya tadi ya. 452 berarti jauh ya, bedanya 12 kilo. Nah, kita miripkan 5 1. Ini bedanya 1 kilo ya. Kita samakan deh. Tapi itu sudah 0 ya. 1,9. Kayak gini bisa dibuat main-main ya teman-teman. Main-main maksudnya mencoba ini. Mencoba-coba. Oh gitu ya ternyata segitu. Oke oke oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba-coba. Anda tambah-tambah marker. Jangan didiamkan aja teman-teman. Jangan cuma dilihat aja. Karena kalau cuma dilihat kita nggak akan paham. Berikutnya kita tambah circle tadi ya. Tapi kalau circle ini kayaknya nih kurang ke kiri ya. Tapi nggak apa-apa kita coba dulu. Kita kasih circle dulu. Sekali lagi kita tinggal copy aja, nggak ada masalah. Ini menambah circle atau lingkaran.
dirapikan ya teman-teman biar gampang bacanya. Terus sekali lagi sama, ini kurung kotaknya kelihatan ya. Nah, ini kita ganti dengan yang ini. Pokoknya kurung kotak ini biasanya latitude sama longitude ya teman-teman. Nah, ini warnanya bisa diganti teman-teman. Ya, merah jadi warna yang lain bisa. Misalnya hijau, bisa enggak? Coba sih. Atau merahnya kita lihat dulu hasilnya kayak apa ya. Tapi merah ini adalah warna dari tepi ya. Warna dari isinya, isi lingkarannya berapa ini bisa disetting juga. F03 itu apa? Mungkin kalau sampai nggak ngerti kita ganti red juga deh. Terus ini fill opacity ya. Jadi fill color ini warna yang di tengah. Jadi kalau kita lihat contohnya ini, maaf mana contohnya ini ya. Jadi warnanya itu yang luar ini garis apa namanya ya? Kelilingnya ini ya teman-teman. Garis kelilingnya itu. Kemudian fill colornya itu yang tengah ini ya, yang mengisi gitu ya. Terus tadi ada opacity. Berapa opacity? Opacity itu adalah uh, bukan, beda lagi kalau opa yang lain tuh beda lagi ya. Ini opacity itu yang apa namanya ya? Tingkat transparansi. Kalau 0,1 itu berarti dia 0,1. Kalau 1 itu berarti dia itu solid, tidak ada transparansinya sama sekali. Berarti warnanya full gitu ya. Nah, semakin berkurang, misalnya 0,9, berarti dia berkurang. Semakin berkurang, maka warnanya semakin transparan, gitu ya. Sekarang kita coba satu dulu deh, tidak transparan itu seperti apa. Radius itu adalah lingkarannya, teman-teman ya. Berapa radius dari lingkarannya? Berapa besar lingkarannya? Radius itu jari-jari ya, teman-teman ya. Berarti bukan diameter, tapi jari-jari. 500 ini 500 apa? Kita coba ya. Terus mungkin ini aja. Kita save ya teman-teman. Nah, jadinya gini ya teman-teman, solid ya. Solid ya. Sangat solid sekali. Maksudnya tidak ada transparansinya gitu ya. Kita kurangi satunya jadi 0,6. Maka dia lebih transparan. Mau lebih transparan lagi, silakan diganti 0,2 misalnya. Berarti hampir tembus pandangnya sangat ya. Nah, masih ada merahnya kelihatan kan teman-teman? Kayaknya kayak gini cukup ya. 0,2 ini cukup. Masih ada tanda merahnya dan kita masih bisa lihat nih tulisan-tulisan di belakangnya. Cuma kalau denahnya Unwah H500 nih kebesarannya. Coba kita kecilkan jadi 100. Kayaknya 100 ini hitungannya meter ya teman-teman. Jadi ini 100 meter. Tapi karena radius atau radius itu apa namanya? Tadi saya ngomong radius itu jari-jari ya. Berarti kalau diameternya kan berarti 2 ya. Berarti ini totalnya 1 kilo mungkin ya teman-teman. Dari ujung lingkaran satu ke ujung yang lain ini 1 kilo. Lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kalau dari titik tengah ke ujung dari lingkarannya itu 500. Tadi 100 ya, sudah saya rubah jadi 100. Jadi bukan 500 lagi. Berarti ini 100, totalnya diameternya berarti 200 gitu ya. Apakah benar? Nah, ini kita kan tadi sudah membuat ya, ini kurang lebih 1 kilo. Nah, ini setengahnya, berarti benar ya teman-teman, ini 500. Ini 1 kilo. 1 kilonya dapat dari mana? Dari ini tadi ya, 20 ke 19. Kan bedanya 1 kilo ya teman-teman. Gitu teman-teman, kurang lebih. Ini kalau mau dipaskan tengah-tengahnya Unwaha terus diatur ya, monggo silakan. Tapi ini untuk coba-coba saja seperti itu ya teman-teman. Apakah lingkaran harus di marker? Enggak ya, lingkaran itu berdiri sendiri ya teman-teman. Ini kalau saya buat lingkaran baru, ini yang warnanya saya rubah ya teman-teman.
red jadi pinggirnya tetap atau pinggirnya ungu itu apa ya, purple ya, mungkin tengahnya warnanya yellow. Bisa enggak ya kita coba ya, ini pakai warna-warna yang kita ketahui dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Cuma ini kita ganti ininya mungkin tetap ya, tetap tapi lebih ke kiri. Ke kiri itu berarti longitude-nya kita kurangi ya. 23 0 seperti ini 230. Jadi harusnya lebih ke kiri. Kita coba apa yang terjadi. Nah, ini ya pinggirannya ungu atau purple, tengahnya yellow atau kuning ya teman-teman. Jadi nggak harus di areanya si marker ya teman-teman. Pak, kalau circle bisa diganti-ganti warnanya, kalau marker gimana? Lah ini yang tadi saya bilang ya. Marker secara default mungkin seperti ini ya untuk menambahkannya. Tapi Anda bisa pergi ke dokumentasinya marker, Anda lihat bahwa marker itu sebenarnya gambar teman-teman. Kalau si circle tadi itu bisa dirubah-rubah warnanya karena dia bukan gambar. Gambar itu apa? Gambar itu JPG, PNG dan lain-lain. Karena itu nih Anda bisa ganti nih. Marker ini Anda bisa ganti warna ikonnya nih ya. Oh, ikonnya mau saya ganti jadi yang lain. Nih, ya. Gimana cara gantinya nih? Bisa pergi ke icon default. Nah, dikasih image pad, dikasih gambar ya, teman-teman. Gambarnya diganti misalnya ini, terus Anda kasih masukkan ke Photoshop. Gambarnya Anda ganti sebelumnya biru jadi merah atau jadi hijau, atau Anda kasih gambar Anda sendiri. Misalnya gambarnya gedungnya Unwaha Anda jadikan marker ya, monggo silakan, bisa-bisa saja ya teman-teman. Dengan kita ganti apa namanya ini ikonnya, gambar dari ikonnya teman-teman. Ini kita pakai icon default tapi kita ganti pakai icon yang lain gitu ya. Monggo silakan, nanti kalau mau dipelajari ya monggo. Sementara kita pakai yang ini dulu ya. Terus kemudian kita belajar tentang tadi sudah marker, sudah circle, sudah. Berikutnya polygon ya teman-teman. Polygon yang kemarin kita kasih buat area itu ya. Kita pakai di dalamnya Google Map untuk membuat area. Google Earth, maaf, bukan Google Map. Google Earth. Nah, caranya gimana? Sama, kita copy aja. Oke, kita kasih tulisan biar kita tahu ini tentang apa ya. Misalnya ini menambah polygon. Seperti yang saya bilang kemarin ya teman-teman, polygon itu terdiri dari 3 minimal gitu ya. Kita coba kalau satu bagaimana. Tapi kita coba kalau satu bagaimana. Oke. Pertama kita copy dulu, mungkin sekali lagi latitude longitude-nya ini yang dalam kurung kotak kita rubah yang di sini. Jadi cuma ada satu ya teman-teman. Kalau tadi ke kiri, ini kita rubah agak ke kanan ya. 230 tadi jadi 23 tadi, sebelumnya 232 230 234 ya 234. Kita save, maka yang terjadi apa? Nah, jadinya cuma titik teman-teman. Nggak kelihatan lagi ya. Titiknya kalau di zoom, makin di zoom maka semakin kecil nih titiknya. Jadinya cuma titik. Jadi bisa saja teman-teman, tapi tidak bisa membuat area ya. Kalau dua gimana Pak? Ya, kita coba dua. Oke, jadi kita kasih koma ya teman-teman. Nah, kita kasih koma. Boleh Anda enter ke bawah gini ya, atau ke kanannya juga tidak ada masalah teman-teman. Tetap di kanan ini tidak masalah. Jadi Anda buat kayak gini tidak masalah. Mungkin semakin ke kanan ya. 234 jadi 236. Kita save. Apa yang terjadi? Ya, jadinya garis ya teman-teman. Nah,
jadinya garis kurang lebih seperti itu. Jadi boleh poligon ini dipakai membuat garis, tapi nggak bisa garisnya belok misalnya dari sini, terus nanti Anda buat garisnya di titik ini, berarti garisnya ke sini, seret gitu ya, diagonal gitu, nggak bisa ya. Karena memang tujuannya untuk poligon bukan untuk garis. Terus garis gimana ya, kapan-kapan kita pelajari. Tapi sementara poligon dulu. Nah kalau 3 ini baru jadi poligon ya teman-teman. Kita kasih koma. Setelah lagi yang tadi 4, 6. Nah ini jangan ke kanan lagi ya teman-teman. Mungkin tetap 6 tapi ininya yang maaf sebentar. Ininya yang kita rubah ya. 99-nya kita ganti jadi 0. Biar apa? Biar dia naik ke atas. Karena semakin kecil minusnya semakin mendekati 0 ya, semakin besar. Nah ini teman-teman. Kenapa poligon? Karena tengahnya ini diarsir ya teman-teman ya. Tengahnya diarsir. Sama kayak yang lingkaran ya. Jadi poligon itu seperti ini. Kalau 4 ya akan menjadi segi 4 harusnya ya. Kita coba. Berarti ini lanjutannya yang keempat. Mungkin saya turunkan ke bawah. Sama dengan titik ini tapi lebih tinggi ya. Titik ini tapi lebih tinggi. Sama ininya saya hapus. Jadi 0. Atau enggak, tanpa 0 juga tetap sama saja ya. Jadinya segi 4 harusnya, atau persegi panjang ya. Nah, jadi poligon itu seperti itu ya. Ini titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3, maka akan membuat area. Kalau kita tambah ke titik 4, maka areanya bertambah 1, 2, 3, 4, baru tengah-tengahnya area. Kalau 5 bagaimana ya, sama ya. Mungkin Anda membuat di sini ada segitiga seperti ini, kita coba ya. Kita coba saja, enggak apa-apa. Koma. 7 20-nya jadi setengah ya. 29, 25 berarti ya. Terus ininya 25, ini yang tingginya ya teman-teman, apa ya. Terus ini agak ke kiri lagi ya. Ke kirinya mungkin nggak usah terlalu banyak. Mungkin 45 gitu ya, kita tambah 45. 4-nya tetap tapi kita tambah 5 di belakangnya. Kita save, kita jalankan. Oh maaf, keliru saya. Malah ke sana ya. 5-nya ke sana. Harusnya berkurang jadi 35 ya. Tapi tidak apa-apa, jadi kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini poligon akan nyambung dan akan selalu akhirnya kembali lagi ke titik pertama ya. Dari yang terakhir, titik terakhir kembali ke titik pertama. Jadi itu poligon ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya nanti, kalau ngasih warna gimana? Wah, ada pertanyaan seperti itu, kita kembalikan ke dokumentasi ya teman-teman. Nah, jadi poligon-poligon seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan cari di dokumentasinya ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini ada tambahannya ya. Jadi selain latitude longitude bisa dikasih warna ini ya. Jadi dengan memanfaatkan dokumentasi kita bisa mengedit merubah tampilan yang sudah distandarkan oleh si leaflet ini, kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mungkin 3 itu dulu ya teman-teman, tambahannya tentang marker, terus polygon dan circle. Mungkin sekian dari saya di video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.